Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak Bapak sekalian. Di sini kita akan melanjuti mata pembelajaran kewirausahaan mengenai judul materi perakitan produk. Di sini akan kita jelaskan sedikit tentang perakitan produk yang akan Bapak jelaskan di hari ini. Yang pertama, pengertian dari perakitan produk. Di mana perakitan produk tersebut merupakan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen yang menjadi satu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Di mana pekerjaan perakitan ini dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Dengan demikian dapat juga disimpulkan perakitan ini merupakan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Dari sebuah contoh perakitan yang ada pada lingkungan kita dapat merakit sebuah, contohnya lah kita memiliki tenda, kita bisa merakit sebuah tenda, di mana tenda itu akan kita rakit menjadi sebuah tempat kita berteduh. Kemudian kita lanjut selanjutnya, prinsip dari perakitan. Adapun prinsip dari perakitan ini dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi satu produk. Kemudian proses pengencangan, terus proses inspeksi, dan pengajuan fungsional. Pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Prinsip perakitan manufaktur ini yang pertama itu kan tadi pasangan semua bagian komponen menjadi suatu produk. Contohnya itu tadi suatu komponen. Kita merakit suatu komponen yang bisa kita jadikan suatu produk. Komponen-komponen itu kita satukan dan kita susun menjadi suatu produk. Dan kemudian proses pengencangan. Di sini proses pengencangan ini bila komponen yang sudah kita jadikan suatu produk tadi, maka kita pengencangan. Kita kencangkan ataupun bisa disebut kita sempurnakan apa yang telah kita rakit menjadi suatu produk. Kemudian proses inspeksi dan pengujian fungsional. Setelah kita merakit rancangan tadi secara sempurna, lalu melakukan pengujian fungsional. Sebuah produk yang telah kita rakit itu kita uji. Dan kemudian pemberian nama atau label. Produk yang telah lulus uji, kemudian kita berikan nama atau label. Bisa disebut dengan selain itu ialah nama atau label. Kalau biasa kita sebut merek dari sebuah produk. Kemudian pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk. Di mana yang suatu produk yang sudah kita rakit tadi pasti ada kendala yang cacat dan kendala yang sempurna.
Nah, di mana yang cacat kita pisahkan untuk melakukan perakitan ulang, dan yang sempurna itu kita pisahkan untuk lanjutan untuk pengencangan, ya kan? Nah, setelah udah dipisahkan yang cacat dan yang sempurna, nah, dan kemudian serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Nah, di sini pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir itu produk yang telah uji coba, produk yang telah berhasil, yang telah lulus dalam pengujian fungsional dan memiliki merek serta perakitan yang sudah pas dan hasilnya baik. Nah, kemudian pengepakan, di mana pengepakan itu produk itu kita bungkus. Nah, kemudian perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya dalam proses permesinan itu freeze, bubut, bor, dan gerinda. Dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Nah, selanjutnya kemudian jenis-jenis perakitan. Nah, di sini ada pun jenis perakitan. Yang pertama itu perakitan secara manual, di mana perakitan yang secara manual ini sebagian besar prosesnya dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Nah, perakitan manual ini membutuhkan tenaga kerja manusia secara alami tanpa menggunakan alat mesin ataupun alat-alat bantu lainnya. Nah, kemudian perakitan otomatis. Nah, di mana perakitan otomatis ini dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik. Nah, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Perakitan otomatis ini terlebih menonjol ke mesin tanpa tenaga manusia. Maksudnya bukan tanpa tenaga manusia. Mesin itu butuh tenaga manusia, namun yang merakit itu adalah mesin yang untuk apa? Mesin yang memang untuk merakit suatu produk. Nah, kemudian lanjut ke selanjutnya untuk jenis perakitan produk dapat dibagi beberapa jenis yang dapat dilakukan. Yang pertama itu perakitan produk tunggal atau jenis produk tunggal. Jenis perakitan produk tunggal ini yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Ini produknya produk bisa dibilang limited lah, produk-produk tunggal yang memang diproduksi untuk satu produk saja. Nah, dan kemudian produk seri jenis, di mana perakitan produk seri ini merupakan perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Nah, di mana contoh dari perakitan produk seri ini, nah yang pertama itu produk-produk elektronik, itu kan pasti bentuk dan ukurannya itu sama, perakitan mobil, perakitan motor dan lain-lain ya. Bisa dibilang produk seri ini merupakan sebuah komponen. Nah, rata-rata itu diciptakan itu produk seri itu untuk komponen yang memang pas lah untuk ukuran-ukuran yang sama. Nah, kemudian lanjut
Nah, setelah selesai Bapak menjelaskan, di sini ada tugas yang Bapak berikan sedikit lah. Mungkin bisa dikumpulkan di hari Sabtunya. Yang pertama itu coba Anda cari beberapa contoh mengenai perakitan manual dan perakitan otomatis. Dan yang kedua itu carilah beberapa contoh perakitan tunggal dan perakitan seri pada jenis perakitan produk. Dan yang ketiga untuk pembahasan selanjutnya, coba Anda cari beberapa metode perakitan yang Anda dapat dari berbagai sumber. Ini sebelum kita masuk ke materi minggu depan. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa Bapak jelaskan. Bila ada kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.